anak-anak kan sekarang itu sukanya game online. Nah, kadang anak di rumah itu merasa seperti ada orang tua, tapi seperti kayak nggak ada. Ketika disuguhi tentang ibadah-ibadah kan kadang anak zaman now itu alasan. Keteladanan itu ya datangnya dari contoh orang tua sendiri, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa sahabat Arsaka spesial di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini kami selaku moderator Wawan Kurniawan dalam acara talkshow ataupun bincang-bincang dengan narasumber yang kita hadirkan pada kesempatan hari ini akan membincangkan terkait tips-tips bagaimana seorang ataupun orang tua dalam mendampingi anak zaman now yang katanya luar biasa spesialnya dalam beribadah di bulan Ramadan. Oke, dalam kesempatan siang ini kami hadirkan narasumber kita yaitu Ustadz Rifki Hanif Barezi, Eshum MLI. Beliau adalah ayahanda dari Mas Ezi Barezi kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini saya manggilnya sinten iki, Ustaz? Mas Rifki atau Yes. Ustadz aja ya, Ustadz Rifki. Beliau dalam kesempatan ini akan kita ajak bincang-bincang terkait tips-tips menjadi orang tua yang mampu mendampingi anak-anak kita dalam menjalani berbagai aktivitas terutama ibadah di bulan Ramadan. Baik Ustadz, yang pertama ini Ustadz, mungkin tadi kan sudah kita kenalkan sedikit tentang nama dan status nggih. Mungkin bisa sedikit perkenalan untuk sahabat Arsaka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk sowan di studionya Arsaka pada kesempatan kali ini di bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saya hadir di sini selaku wakil dari wali putra kami Alif Husain Al-Barezi. Alhamdulillah Ustadz, kesibukan saya selama ini mengajar ya seperti panjenengan sama-sama menjadi guru. Saya mengajar di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min untuk mapel bahasa Inggris, dan kalau di hari yang lain saya juga kebetulan pengajar atau dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta di Fakultas Adab Bahasa. Alhamdulillah, jadi sama-sama pengajarnya. Oke, berarti pejuang pendidikan juga insya Allah. Baik, kita masuk langsung ke tema Ustaz. Yaitu bincang-bincang terkait tips-tips mendampingi anak-anak di bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Baik, untuk yang pertama, Ustaz, bagaimana sih menurut jenengan itu cara orang tua bisa menjaga semangat anak dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Mengingat anak-anak zaman sekarang memiliki banyak distraksi digital, Ustaz. Gini Ustaz, kalau bicara supaya menjaga semangat anak dalam beribadah, itu kalau menurut saya semangat itu mulanya dari sini, dari ruhiyah. Kalau bicara ruhiyah itu ada hubungannya dengan hati. Nah, hati ada hubungannya dengan niat ya. Maka supaya anak bisa semangat itu, gimana cara supaya anak-anak itu tresno dulu, cinta dulu sama apa yang ia mau lakukan. Nah, kaitannya ini kan
bulan Ramadan. Ibadah puasa supaya anak itu supaya bisa cinta itu bagaimana? Ya kita kan pernah jadi anak kecil ya Pak ya. Iya betul. Ustaz. Sekarang jadi orang tua. Putranya berapa sekarang? Saya 6 Ustaz. Masya Allah, saya baru 2 Pak. Masya Allah. Nah kita yang orang tua sekarang ini kan dulu pernah jadi anak kecil. Kita senang dan mau bersemangat untuk beribadah. Orang tua kita kan dulu pasti memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Ya mungkin mulanya dari situ dulu. Nah nanti pelan-pelan mengajarkan kepada anak tidak hanya semangat ibadahnya hanya untuk mendapatkan reward hadiahnya saja, tapi itu sebagai acuan dulu, pemacu anak-anak. Iya. Gitu ya, nanti makin lama dia akan paham ilmunya. Ternyata saya ibadah harus landasannya ikhlas lillahi ta'ala. Karena yang saya tahu sendiri juga Allah itu kan ngasih reward juga kan kepada hambanya. Ternyata kalau kita puasa ada ampunan. Kalau kita qiyamul Ramadan ada ampunan. Bahkan ketika kita memberi buka puasa kepada yang puasa juga dapat ampunan. Itu kan kalau kita gambarkan reward dari Allah kepada hambanya. Nah sekarang orang tua kepada anak gini wow, ciptakan atau pupuk rasa semangat anak lewat gimana anak-anak itu tresno dulu kepada apa yang dilakukannya. Salah satunya supaya seneng kasih reward. Siap. Mungkin itu sebagai pemacu terlebih dahulu. Ya. Iya Pak. Baik, siap Ustaz. Berarti bagaimana menumbuhkan anak itu cinta kepada ibadah dengan pancingan reward itu ya? Pancingan reward Pak. Baik. Betul. Untuk selanjutnya Ustaz, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak di bulan Ramadan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka itu tentang makna ibadah puasa, tetapi dari selain sisi agama Ustaz. Jadi mungkin kegiatan apa yang bisa menunjang? Kadang kan anak ketika disuguhi tentang ibadah-ibadah kan kadang anak zaman now itu alasan, males dan sebagainya itu. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita suguhkan kepada mereka tapi membuat mereka itu semakin semangat? Banyak Pak. Misalnya saya sama anak-anak itu belajar itu bisa lewat nonton film. Sering saya mengajak anak-anak itu nonton film. Dan ternyata anak yang alhamdulillah sudah bisa membaca, sudah bisa memahami itu lama-lama belajar. Nah karena konteksnya ini bulan Ramadan, maka kegiatan yang asyik supaya anak-anak itu juga semangat di dalam beribadah, mungkin dengan mengajak anak-anak nonton film atau nonton konten-konten yang ada di YouTube yang sifatnya di situ bisa menambah keilmuan, menambah pengetahuan, supaya anak-anak seneng gitu. Jadi bisa dengan nonton film, kalau enggak ya kita jalan-jalan. Karena anak itu biasanya kalau sudah jam-jam siang itu kan sambat apa Pak? Lapar gitu ya. Tapi enggak cuma anak-anak atau loh. Kita yang tua bapak-bapaknya juga sama gitu. Nah, supaya enggak fokus kepada laparnya, mungkin kita ajak jalan-jalan Pak. Iya, kita ajak keliling-keliling. Ntar lama-lama lupa sendiri. Oke. Mungkin dengan nonton film, dengan jalan-jalan, atau dengan ikut mengisi waktunya dengan kegiatan yang dia sukai. Misalkan anak saya itu kebetulan suka bikin pernak-pernik. Nah, bisa saya bukakan konten di YouTube. Terus untuk mengisi harinya. Kalau anak yang kedua sukanya gambar. Jadi supaya waktunya bisa bermanfaat dan anak-anak
tidak fokus dengan laparnya tadi ya. Okay. Jadi bisa dengan kegiatan banyak Pak. Okay. Tadi disebutkan untuk contoh kegiatan ya selain ibadah, karena kalau disuguhi ibadah itu anak-anak akan jenuh gitu ya. Wah, jenuh Pak. Baik, tadi disebutkan ada jalan-jalan, kemudian nanti bisa sambil apa namanya untuk tadabbur alam dan sebagainya. Terus kemudian nonton film. Jadi nonton film juga banyak ya Ustadz ya. Banyak Ustadz, pelajaran yang bisa diambil positif gitu ya. Yang bisa kita lihat di YouTube. Banyak konten kreator yang bikin konten yang positif. Baik, selanjutnya bagaimana cara menyelaraskan kebiasaan anak dengan menggunakan teknologi yang nilai-nilai positif di bulan Ramadan agar tidak mengganggu ibadah mereka, Ustadz. Nah, ini yang baru marak ini, Ustadz. Anak-anak kan sekarang itu sukanya game online. Nah itu dan ini banyak sekali orang tua ini yang dibikin pusing ini, Ustaz. Jadi ketika anak sudah game online itu sudah lupa segalanya, bahkan makan pun itu lupa, Ustaz. Nah ini bagaimana tipsnya, Ustaz, bisa menyelaraskan kebiasaan anak dalam menggunakan teknologi dengan nilai-nilai positif di bulan Ramadan, Ustaz? Iya. Teknologi itu satu sisi memang bermanfaat ya, tapi kalau over juga ternyata nggak bagus juga. Nah, kalau menyelaraskan penggunaan teknologi, ya mungkin kita bisa memberi batasan. Kalau kita sebut dengan manajemen waktunya, boleh nak kamu bermain HP, ya, boleh kamu pegang gadget. Tapi ada batasan waktunya. Nah, misalkan kasih anak waktu 30 menit. Nah, setelah itu ambil HP-nya. Ya. Kadang anak tetap nggak mau. Ya kita harus yang punya power harus orang tua. Ya, ada paksaan nggak apa-apa. Kita ambil. Nanti kalau mau gadget di waktu yang lain lagi. Jadi ada manajemen waktu. Boleh pegang HP karena kita tidak pungkiri semua hal menarik, ilmu, bahkan game tadi lewatnya gadget. Tapi harus ada batasan waktu. Nah, ketika tidak menggunakan HP, alhamdulillah ya anak-anak dikasih kegiatan yang bisa mengisi hari-harinya. Mungkin nak minta tolong, kebetulan di rumah saya sama istri punya usaha roti. Minta tolong nak bantu plastikin rotinya. Nah, dan ternyata ketika anak dikasih kepercayaan untuk pekerjaan yang orang tua biasa lakukan, ternyata anak itu senang loh Pak. Responnya itu bagus. Saya dipercaya. Apalagi dikasih reward. Lebih senang lagi. Jadi, yo habis ini bantu-bantu ayah lagi ya nak. Nanti kalau udah boleh main HP lagi. Jadi ada manajemen waktu. Memang orang tua harus, kalau dulu kita orang tuanya galak nggak Pak ya? Oh galak. Dan kita manut-manut aja. Manut aja. Iya. Pokoknya kalau belum ada sapu. Betul. Ini kita belum ya. Alhamdulillah Pak ya. Mungkin karena anak saya itu mungkin nurut alhamdulillah nurut. Jadi nggak begitu nggak usah pakai power gitu, udah langsung pakai suara aja. Udah cukup. Jadi manajemen waktunya aja. Oke, baik. Sahabat Arsaka, ternyata dengan manajemen waktu yang bisa diterapkan oleh orang tua itu sehingga anak itu tidak bisa kita lepas dari HP atau gadget 100%, apalagi kita berada di zaman sekarang ya, yang mana teknologi itu sekarang sudah hampir semua dari kalangan anak kecil maupun orang dewasa itu sudah menikmati itu. Jadi manajemen waktu, maka orang tua harus punya power sehingga anak harus mau walaupun dengan sedikit paksaan mungkin harus mau ikut peraturan yang kita bikin. Baik, selanjutnya ini Ustaz, apakah ada tips khusus Ustaz untuk membantu anak agar tetap menjaga keseimbangan antara belajar, kemudian bermain, kemudian beribadah?
Mungkin ada tips khusus dari jenengan sehingga ketiga-tiganya ini seimbang anak, Ustaz. Oke. Ya, untuk tips keseimbangan anak bermain, belajar dan beribadah ya. Ya, kita bisa melibatkan anak-anak itu tadi, Pak. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh anak itu, oh kamu sekarang waktunya ibadah, oh sekarang waktunya bermain. Enggak. Jadi semua ada tadi manajemen waktunya. Nah, sekarang tugas orang tua ya membimbing dan mengasuh anak-anak itu tadi. Nah, untuk menyelaraskan dan menyeimbangkannya itu bisa gini, Ustaz. Mungkin tadi melibatkan anak-anak kita, misalkan dengan ikut apa yang kita lakukan, misalkan kegiatan sholat malam atau sholat tarawihnya, ya, kita ajak anak-anak. Kemudian ketika bermain, nah kita pun juga kalau bisa ikut main sama anak-anak, Pak. Nah, kadang anak di rumah itu merasa seperti ada orang tua tapi seperti kayak nggak ada, karena keterlibatan ayahnya sendiri sama anaknya nggak sinkron. Jadi seperti di rumah bersama tapi tak bersama. Jadi anak kita libatkan dengan ibadah kita, kan kita mau sholat tarawih, kita ajak anak kita. Ketika anak bermain pun kita juga ikut bermain, mereka ikut terlibat gitu, anak-anak. Ternyata anak-anak itu senang kalau orang tuanya ikut bermain. Jadi misalkan main bola, ya sudah ikut main bola aja. Kalau anak perempuan biasanya suka bikin masakan. Ayah aku bikin pizza, gimana rasanya? Enak. Jadi saling melibatkan satu sama lain. Jadi insya Allah bermain anak juga ikut senang, ibadah pun juga ternyata ada kehadiran orang tuanya. Jadi saling melibatkan. Termasuk belajar anak ya, Ustaz ya. Iya. Jadi kita harus ngikut ke sana. Wah itu. Jadi anak kadang kalau enggak paham, enggak tahu jawabannya, kan tanyanya sama siapa? Sama orang tua. Jadi saling melibatkan satu sama lain. Jadi insya Allah bisa menyeimbangkan semua kegiatan itu tadi. Siap. Nggih gitu, Ustaz. Sahabat Arsaka ya, Ustaz. Tadi dipaparkan oleh beliau biar seimbang itu peran orang tua itu sangat penting sekali. Iya, betul. Jadi manajemen waktu, kemudian ikut sertanya kita di dalam kegiatan kita, kehadiran ya, membersamai mereka di belajar, bermain dan ibadah. Insya Allah nanti anak-anak akan lebih semangat lagi gitu. Lebih semangat lagi. Baik, yang terakhir ini, Ustaz. Yang terakhir. Alhamdulillah. Yang terakhir, bagaimana orang tua bisa menjadi teladan yang baik dalam hal beribadah selama Ramadan sehingga anak bisa meniru perilaku positif mereka, Ustaz. Oke. Gini, Ustaz. Kalau kaitannya dengan teladan itu kan ya contoh ya. Akan egois sekali kalau kita orang tua menyuruh anak sholat berjamaah sedangkan kita tidak berjamaah. Akan egois sekali kalau kita orang tua menyuruh anak mengaji sedangkan kita tidak mengaji. Jadi keteladanan itu ya bermula dari mana? Ya dari kita, Pak. Betul. Misalkan saya senang sekali, jujur, anak saya 2 tahun sekolah di SD ITA Risalah ini, kesadaran untuk sholat berjamaah, wabil khusus sholat subuh itu saya senang sekali, Pak. Jadi saya tidak begitu sulit untuk membangunkan anak untuk bangun sholat subuh. Nah, jadi ketika anak saya sudah bunyi alarm berbunyi, itu sudah bangun, Pak. Jadi alhamdulillah saya juga ikut berterima kasih kepada sekolah. Jadi sangat membantu membangun kesadaran anak-anak untuk beribadah. Akan tambah bagus lagi ketika ada contoh teladan dari orang tua yang setiap hari dilihat
disaksikan perilakunya. Misalkan nggak hanya dalam urusan ibadah kok Pak. Kalau bisa teladan itu dalam perangai kita setiap hari. Ya. Kita orang tua, ya, kalau minum kok berdiri, itu kan anak pasti ngikut Pak. Kan ngikut mesti tahu. Kalau sekalipun kita tegur dia, loh minumnya berdiri, ayah juga berdiri, akan jadi bumerang, iya kan Pak. Maka keteladanan itu ya datangnya dari contoh orang tua sendiri Pak. Jadi supaya anak-anak membangun kesadarannya, nah, salah satunya lewat contoh dari orang tuanya. Oke. Siap Ustadz Rifki, bincang-bincang kita, masya Allah ini daging semua ini. Apalagi di bulan Ramadan, daging orangnya, orangnya yang berdaging ini. Jadi ini bagi saya terutama orang tua ini Ustaz, luar biasa sekali tips-tipsnya, di mana keteladanan orang tua itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya dalam hal ibadah ya, tapi lebih luas lagi gitu ya Ustaz ya. Kalau di Arisalah sendiri kita ada pelajaran adab Ustaz. Entah itu adab makan, adab minum dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak didukung oleh orang tua, iya betul. Kita dari pihak sekolah tidak bisa merubah karakter atau adab anak ini Ustaz. Makanya pernah suatu ketika itu Ustaz, ini contoh dalam hal ibadah gitu. Itu kita kan sering menanyakan ke anak setiap pagi itu siapa yang tidak sholat subuh di masjid gitu misalnya. Nah itu beberapa anak tunjuk sehari ketika kita tanya ayahnya atau bapaknya sholat ke masjid tidak, geleng kepala Ustaz. Nah, Masya Allah. Itu kita sebagai seorang pendidik ini, kita di sini ngoyak-ngoyak anak tapi ternyata tidak dapat dukungan dari orang tua. Ya kita kesulitan Ustaz. Jadi intinya peran orang tua itu sangat luar biasa. Tidak bisa hanya mengandalkan di sebuah lembaga pendidikan gitu Ustaz. Baik pemirsa Arsaka yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin dalam kesempatan ini bincang-bincang kita terkait tentang tips menjadi orang tua dalam mendampingi anak selama bulan Ramadan kita cukupkan dulu Ustaz. Insya Allah nanti lain kesempatan akan kita sambung lagi insya Allah. Dengan tips-tips yang lain, karena menjadi orang tua itu ukurannya itu tidak ada Ustaz. Ya, jadi perlu belajar terus. Justru saya belajar sama Pak Wawan ini. Saya aja masih belajar ini Ustaz. Jadi anak nanti usia remaja itu bagaimana, mestinya akan banyak sekali problem-problem. Jadi janganlah pernah berhenti belajar untuk menjadi orang tua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kami hadirkan kepada sahabat Arsaka semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Dengan berbagai amalan ibadah kita maksimalkan untuk meraih janjinya Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Sehat selalu. Kembali amin ya rabbal alamin.